Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia versus Libya, Garuda tumbang 1-2. Bermain di Titanic Mardan Stadium, Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-6 lewat Yaakob Sayuri. Ini dia! Namun keunggulan itu hanya bertahan 3 menit setelah Osama El Sarimi menyamakan kedudukan di menit ke-9. Osama! Sayang sekali! Libya akhirnya berhasil membalikan keadaan pada menit ke-20, gol Ekrawa. Hati-hati Danos! Skor 2-1 menutup pertandingan. Indonesia masih akan melakukan satu laga uji coba lagi melawan Iran pada 9 Januari mendatang. Tottenham versus Burnley, gol tunggal Poro loloskan Spurs. Berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Spurs tampil mengancam dengan sejumlah peluang, namun kesulitan menuntaskannya jadi gol. Spurs memecah kebuntuan pada menit ke-78 melalui bek kanan Pedro Porro. Gol itu menjadi penentu kemenangan pada kelolosan Spurs ke babak keempat Piala FA 2023-2024. Sah Tayon Buchanan kini milik Inter Milan. Inter Milan mendapatkan pemain baru di bursa transfer musim dingin. Dia adalah bek timnas Kanada Tayon Buchanan. Buchanan didatangkan dari klub Belgia, klub Brugge dengan bandrol 7 juta euro plus bonus. Buchanan menaikkan kontrak berdurasi 4,5 tahun yang akan menahannya di Giuseppe Meazza sampai Juni 2028. Sayangnya Buchanan tidak bisa dimainkan akhir pekan ini saat bertemu Hellas Verona, sebab Buchanan berstatus pemain non-Uni Eropa sehingga harus menjalani proses registrasi izin kerja. Lewandowski mulai kehilangan ketajaman di Barcelona. Robert Lewandowski mulai kehilangan ketajaman di Barcelona. Ia seret gol dengan cuma bikin 3 gol dalam 12 laga terakhir. Ketajamannya mulai menurun selepas mengalami cedera pergelangan kaki pada Oktober lalu. Ia tak bikin gol di 3 laga terakhir Barcelona di La Liga. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, harus memutar otak atas mandulnya Lewandowski dalam beberapa laga terakhir. Mengingat usia Lewandowski kini yang sudah tak muda lagi, Barcelona cepat atau lambat harus menemukan pengganti pria kelahiran Warsaw ini. Awas, Manchester City telah kembali ke jalur persaingan juara. Ruben Dias menilai Manchester City mulai kembali ke jalur perburuan gelar juara Liga Inggris. Ia merasa persaingan sesungguhnya baru dimulai Februari. Hasil buruk di laga-laga sebelumnya telah menyadarkan Manchester City untuk tak terlena dengan torehan treble di musim lalu. Bek asal Portugal ini yakin Manchester City masih punya banyak waktu untuk terus memperbaiki diri. Gallagher masih mau bertahan di Chelsea, tapi diberitakan The Guardian kontrak Gallagher akan habis pada Juni 2025. The Blues lebih memilih melepas Gallagher jika ada tawaran cocok ketimbang kehilangan sang pemain secara gratis. Namun Gallagher rupanya tak terburu-buru untuk cabut dari Chelsea. Di satu sisi, The Blues juga tak mendesak dirinya untuk segera mengambil keputusan terkait masa depannya saat ini. Ia masih dinilai penting oleh manajer Chelsea Mauricio Pochettino. Gallagher diperkirakan masih akan bertahan di Chelsea hingga akhir musim. Firmino balik ke Liga Inggris. Melansir Mirror, Roberto Firmino sedang liburan ke Inggris di Januari 2024 ini. Muncul rumor juga kalau mungkin saja Firmino balik main di Liga Inggris. Kontrak Firmino di Al Ahly masih berlaku sampai musim panas 2026. Namun, kalau pemain berusia 31 tahun itu belum juga tampil oke, bisa jadi Al Ahly melepasnya. Kabar lain yang beredar, Firmino dan keluarganya diketahui kesulitan beradaptasi dengan budaya Timur Tengah. Keluarganya pun sebenarnya masih nyaman tinggal di Inggris. Rumornya, Fulham meminati jasa pemain asal Brasil itu.
Waduh, transfer Neymar ke PSG diselidiki ada dugaan korupsi dan gratifikasi. Nyaris 7 tahun berlalu, transfer Neymar ke PSG, kepindahan sang pemain tersebut kembali diungkit ke permukaan. Pasalnya dikutip Mundo Deportivo, peradilan Prancis tengah menyelidiki adanya dugaan praktik penyelewengan pajak berpengaruh. Dugaan sementara, mantan wakil presiden Majelis Nasional Prancis, Hugues Rensen, dan direktur komunikasi PSG saat itu, Jean-Martial Ribes, saling bernegosiasi. Rensen ditengarai membantu PSG mendapatkan keuntungan pajak dari mega transfer Neymar kala itu. Rensen juga ditengarai mendapatkan gratifikasi dari PSG. Bahkan dalam pelaporannya, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi juga menjadi saksi mata kedua sosok tadi. Joao Felix bikin Barcelona pusing, gajinya naik 10 kali lipat di akhir musim. Baru-baru ini kabar soal kesepakatan gaji Barcelona dengan penyerang asal Portugal Joao Felix mencuat lagi. Dilansir dari Sport.es, Barcelona tengah pusing dengan gaji Felix saat ini. Setelah melalui proses penyesuaian, Blaugrana disebut-sebut harus membayar gaji Felix sebesar 10 kali lipat dari sebelumnya. Artinya, Barcelona harus membayar Felix sebesar 4 juta euro. Pembayaran tersebut harus diberikan oleh Barcelona kepada penyerang berusia 24 tahun itu pada akhir musim ini. Kehadiran Vitor Roque bikin Ferran Torres kian termotivasi. Bintang Barcelona Ferran Torres memberi sambutan positif atas kehadiran Vitor Roque. Torres merasa kehadiran Roque bakal bisa memberikannya motivasi tambahan. Semakin ketatnya persaingan, maka dampak positif yang dipetik akan semakin besar untuk tim serta individu pemain. Ujar Torres seperti dikutip dari laman Mundo Deportivo. Saya senang karena bisa kembali mencetak gol. Saya harus bisa memanfaatkan setiap menit bermain yang diberikan dan membayar kepercayaan pelatih dengan cara terbaik, katanya menambahkan. Junior Cristiano Ronaldo bikin Barcelona pusing, gajinya naik 10 kali lipat di akhir musim. Junior Cristiano Ronaldo, Joao Felix langsung membuat Barcelona pusing karena gajinya naik sebanyak 10 kali lipat pada akhir musim 2023-2024 ini. Artinya Barcelona harus membayar Felix sebesar 4 juta euro atau setara dengan 68 miliar rupiah. Pembayaran tersebut harus diberikan oleh Barcelona kepada penyerang berusia 24 tahun itu pada akhir musim ini. Kondisi tersebut jelas membuat Barcelona akan kesulitan untuk mendatangkan pemain anyar. Pasalnya, El Barça akan kehilangan margin gaji lebih banyak lagi untuk mendatangkan pemain baru. Arda Güler sudah bisa main jadi starter. Penantian Arda Güler semenjak musim panas 2023 lalu akhirnya mencapai titik akhir. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengatakan Güler bisa tampil sebagai starter pada babak 32 besar Copa del Rey di markas Arandina pada Minggu 7 Januari. Toni Kroos mungkin baru bisa bermain di Piala Super karena dia mengalami sedikit masalah pergelangan kaki setelah pertandingan melawan Mallorca. Tetapi Güler sudah bisa tampil sebagai starter, ujar Ancelotti seperti dikutip dari laman Marca. Sergio Ramos marah ke fans Sevilla. Sergio Ramos menghentikan sesi wawancara usai Sevilla tumbang dari Athletic Bilbao Jumat 5 Januari. Ramos yang kini membela Sevilla beradu argumen dengan supporter yang kecewa dengan performa tim. Awalnya Ramos tengah melakukan wawancara dengan wartawan, namun di tengah wawancara Ramos diganggu oleh seorang fans yang kecewa. Hormatilah sedikit, orang-orang sedang berbicara di sini. Hormatilah orang dan logo klub. Diam dan pergi, tutur Ramos dikutip Sport Bible. Klausul rilis Paulo Dybala dari AS Roma murah meriah. Klausul rilis Paulo Dybala di AS Roma terungkap dan nominalnya sangatlah terjangkau dan murah bagi klub-klub top Eropa. Dari laporan Fabrizio Romano, klausul rilisnya itu bernilai 12 juta euro. Namun masa aktifnya hanya sampai 15 Januari 2024. Namun masih ada klausul rilis lainnya. Jumlahnya juga 12 juta euro tetapi hanya berlaku dari 1 sampai 31 Juli.
Klub-klub Italia bisa mengaktifkan klausul itu, namun Roma punya kuasa untuk menolak penawaran mereka. Tapi jika yang mengaktifkannya adalah klub luar Italia, maka keputusan sepenuhnya ada di tangan Paulo Dybala. Kalau mau Scalvini, Manchester United harus setor dana ke Atlanta 1 triliun. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan harus membayar Atlanta sebesar 1 triliun jika memang ingin mendatangkan Giorgio Scalvini. Rumor itu disebarkan oleh Sport Italia. Tetapi kabar buruknya, Scalvini kemungkinan tak bisa cabut ke klub lain pada Januari 2024 ini. Atlanta sendiri tak buru-buru melepas Scalvini ke MU sebab kontraknya masih tersisa 4,5 tahun lagi. Jurgen Klopp doakan Mohamed Salah gagal di Piala Afrika. Jurgen Klopp mengungkapkan kapan dia ingin Mohamed Salah tersingkir dari Piala Afrika dan bos Liverpool itu memberikan jawaban yang sangat jujur. Saya mengatakan jika saya mendoakan mereka beruntung, itu bohong. Mudah-mudahan mereka tersingkir di babak grup, tetapi kemungkinan besar itu tidak mungkin. Semoga beruntung dan mudah-mudahan mereka bisa kembali sehat. Saya sangat yakin kami akan menemukan cara untuk menggantikan mereka, tetapi kami harus menunjukkannya, ujar Klopp. Resmi, Chelsea umumkan sponsor baru. Chelsea resmi mengumumkan sponsor lengan baru, perusahaan kripto BingX yang juga akan tampil sebagai sponsor seragam latihan per musim depan. Menurut Athletic, The Blues akan mendebutkan jersey berlogo BingX mereka pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris versus Middlesbrough Rabu 10 Januari. Mulai musim depan, logo Infinity Athletic akan menghiasi jersey latihan si biru bersama dengan BingX. Sampai saat ini, belum dikonfirmasi siapa yang akan menjadi sponsor utama jersey Chelsea musim depan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!